Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang sederhana ini dalam rangka dinamisasi budaya positif oleh Bapak J.K. Mardinus, CGP Angkatan 11 Kota Pariaman. Selanjutnya, salawat beriring salam kita hadirkan kepada pucuk pimpinan kita yakni Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Baik, untuk membuka agenda kita hari ini alangkah lebih baiknya kita buka dengan membaca basmalah. Dan selanjutnya adalah kata sambutan oleh PLT Kepala Sekolah SDN 11 Kota Marapak kepada Ibu Rika Ramadhani, disilahkan. Terima kasih kepada Ibu Swida Amriani. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini tanggal 20 Agustus 2024 kegiatan designasi dari Bapak J.K. Mardinus. Pertama kita ucapkan dulu puji syukur atas kehadiran Allah SWT telah berikan rahmat dan karunia pada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat beriring salam kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Malah pada hari ini kegiatan destinasi aksi nyata dari Bapak J.K. Mardinus yaitu CGP Angkatan 11 dari Kota Pariaman, di mana beliau akan menyampaikan atau mempresentasikan aksi nyatanya yaitu tentang destinasi budaya positif. Nah, kita apresiasi kepada Bapak J.K. dari SD 11 Kota Marapak yang telah berhasil sampai di tahap ini. Semoga dalam kegiatan ini berjalan lancar dan kita semua mendukung kegiatan Pak J.K. ini. Baiklah, kita ikuti bersama-sama. Itu saja kata-kata dari sambutan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadhani yang telah menyampaikan sepatah katanya tentang penampilan aksi nyata diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak J.K. Mardinus. Selanjutnya kita masuk ke acara yang kita nanti penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak J.K. Mardinus. Pada Bapak J.K. Mardinus, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk hari ini menghadiri acara yang untuk pelaksanaan aksi nyata modul 14 diseminasi budaya positif yang ini adalah merupakan tugas dari salah satu modul yang ada di dalam program pendidikan guru penggerak. Jadi hari ini saya akan memberikan beberapa tentang budaya positif kepada teman-teman dan para undangan. Semoga hari ini bisa berjalan dengan baik. Tidak lupa salawat beriring salam kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah memberikan kita pendidikan dari Islam serta iman yang begitu nikmat hingga kita bisa menikmati sampai sekarang saat ini. Yang saya hormati Ibu Kepala SD 11 Kota Marapak, Ibu Rika Ramadhani, kepada Bapak Ibu guru yang hadir hari ini serta tenaga kependidikan dan undangan yang berbahagia. Baiklah, untuk awal ya di sini untuk yang pertama adalah saya akan memaparkan tentang aksi nyata budaya positif. Jadi budaya positif itu dapat kita
jabarkan menjadi 6 buah poin, yaitu yang pertama perubahan paradigma baru, yang kedua disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Pembelajaran paradigma baru yaitu dirancang dengan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid dapat belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan psikologis anak untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Adapun miskonsepsi teori kontrol, ya ada beberapa poin, yaitu yang pertama guru mengontrol murid, yang kedua penguatan efektif dan bermanfaat, ketiga kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, serta ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi miskonsepsi ini artinya bahwa selama ini kita meyakini bahwa hal-hal yang seperti ini adalah wajib dan terlaksana untuk mensukseskan pendidikan di sekolah. Padahal itu untuk pengetahuan baru bagi kita bahwa ini sama sekali salah jika kita laksanakan di lapangan kepada anak-anak murid kita. Lalu di sini ada untuk mengubah paradigmanya, yaitu pertama ada stimulus respon, lalu sebelah sini ada teori kontrol. Ya, di stimulus respon kita lihat ada realitas atau kebutuhan kita yaitu sama. Ya, dan sebenarnya di teori kontrol adalah kebutuhan kita itu adalah berbeda. Ya, jadi kalau kita kaitkan dengan siswa atau murid kita, bahwa murid kita itu semuanya unik atau berbeda. Ya, jadi untuk stimulus respon semua orang melihat hal yang sama. Tapi sebenarnya adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda, bahwa pandangannya itu pasti berbeda-beda setiap kita manusia. Lalu kita mencoba mengeluh orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, padahal di posisi kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, berikut perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, jadi sebenarnya perilaku buruk itu semua perilaku memiliki tujuan. Ya, lalu ada orang lain bisa mengontrol saya hanya bisa mengontrol diri Anda. Lalu di stimulus respon berikutnya saya bisa mengontrol orang lain dan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, kalau kita mengontrol orang lain maka posisinya akan menjadi lain jadinya. Lalu berikutnya pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, lalu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan stimulus respon yang terakhir adalah model berpikir memang kalah. Lalu teori kontrolnya adalah model berpikir benang-menang. Ya, jadi lanjut yang berikutnya adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, disiplin positif, ya secara umum disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Ya, jadi tanpa hukuman dan hadiah ya. Di sini ada penekanannya. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Disiplin positif yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Lalu nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai di setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinstiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Ini menurut Diana Gosen. Ya,
Adapun nilai-nilai kebajikan, yaitu nilai yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yaitu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Lalu ada teori motivasi hukuman dan penghargaan. Ini ada kasus, kita bahas sedikit ya. Eno datang terlambat ke sekolah sekitar 20 menit. Pak Hasan marah sekali karena Eno sudah seringkali terlambat. Tanpa berpikir panjang, Pak Hasan langsung memarahi Eno dan menyuruh berlari keliling lapangan basket sebanyak 10 kali. Tindakan Pak Hasan di sini adalah sebuah penerapan yang berupa hukuman. Ya, jadi tindakan Pak Eno menyuruh berkeliling ini merupakan suatu hukuman. Lalu untuk kasus kedua, Siti mencoret-coret di buku Tini. Ibu guru meminta Siti segera membersihkan coretan di buku Tini. Tindakan ibu guru tersebut adalah suatu penerapan dari konsekuensi. Ya, jadi ini untuk menghapus itu, ini merupakan suatu konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh Tini. Lalu berikutnya, Diana Gosen menyatakan bahwa motivasi perilaku manusia itu ada 3, yaitu untuk menghindari kebijaksanaan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, lalu yang ketiga untuk menjadi guru yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lalu menurut Bapak Ibu, dari ketiga jenis motivasi manakah saat ini yang paling banyak mendasari perilaku murid kita di sekolah? Nanti mohon penjelasannya lebih lanjut, ya. Oke, di sini ada hukuman versus konsekuensi versus restitusi. Ya, hukuman, ya kita lihat satu-satu dulu. Hukuman biasanya bersifat sepihak dan tidak melibatkan kesepakatan. Ini adalah tindakan atau sanksi yang diberikan kepada respon terhadap kesalahan yang dilakukan. Untuk konsekuensi adalah akibat dari tindakan atau perbuatan yang pernah terjadi sebelumnya, baik atau buruk. Lalu restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Menurut Alficon, ya, mengungkapkan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurutkan juga bahwa secara ideal tindakan belajar itu adalah penghargaan yang sesungguhnya. Lalu kita masuk ke keyakinan kelas. Ya, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu pembentukan, yaitu nilai-nilai atau kebiasaan yang disepakati, ya, dan diyakini untuk jalankan bersama sehingga membentuk murid yang mandiri, penuh hormat dan bertanggung jawab. Kenapa ada keyakinan kelas? Jadi timbul pertanyaan di sini bahwa mengapa ada peraturan kelas? Mengapa ada peraturan kita harus memakai helm saat berkendara? Ya, lalu ada mengapa saat pandemi kita memakai masker? Jadi pada pertanyaannya kita ambilkan dari sini, yaitu yang pertama yang pasti untuk melindungi diri kita dan orang yang kita bawa atau di sekeliling kita. Begitu juga dengan keyakinan kelas nanti bahwa di sini akan melindungi dan dengan konsekuensi yang ada. Oke, lanjut. Lalu untuk pembentukan keyakinan kelas itu pertama yaitu kata-kata yang kita dapatkan itu lebih abstrak, yaitu berupa pernyataan yang universal atau nanti ini lebih umum, lalu berupa pernyataan positif
dan mudah diingat, disesuaikan dengan sekolah agar mudah diterapkan. Kalau di sekolah dasar mungkin untuk kelas tinggi dan kelas rendah ini akan berbeda nantinya, dan semua warga kelas atau sekolah ini harus kita libatkan dalam pembentukan keyakinan kelas ini. Jadi keyakinan kelas ini beberapa slide contohnya ada, nanti kita minta apa-apa saja yang dibutuhkan oleh siswa, lalu siswa menempelkannya di papan tulis. Ya. Berikutnya ada kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia ini adalah yang pertama penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, lalu ada bertahan hidup, kebutuhan dan kesenangan. Lanjut ke restitusi 5 posisi kontrol. Jadi restitusi 5 posisi kontrol di sini yaitu yang pertama posisi penghukum. Ya, jadi posisi penghukum ini adalah perbuatan guru berupa menghardik, menunjuk-nunjuk, menyindir dan menyakiti. Hasilnya siswa akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Itu dilakukan agar tidak dihukum. Siswa meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas karena siswa benci atau tidak senang. Guru seperti ini bukan seorang yang difavoritkan, sehingga seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Lalu di sini ada posisi yang kedua yaitu cluster atau membuat orang lain merasa bersalah. Posisi ini intonasi guru lebih halus. Ya, berbeda dengan penghukum tadi. Guru banyak berceramah dan mengeluarkan kata-kata yang mengaduk-aduk perasaan sehingga murid merasa bersalah. Hasilnya, siswa akan menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong untuk menutupi kesalahannya. Siswa menjadi rendah diri, perasaan dirinya jelek, dan sang anak akan berkata, maafkan saya. Siswa akan menganggap dirinya jelek dan bukan anak yang baik. Ya, dan untuk posisi yang ketiga yaitu buddy atau teman. Ya, guru mengambil posisi sebagai seorang yang dekat dengan anak-anak. Dia menjalin hubungan pertemanan dengan humor dalam mempengaruhi siswa. Tutur katanya ramah, kadang bercanda, dan sok kenal, sok dekat dengan anak. Ya, jadi hasilnya siswa memiliki ketergantungan dengan guru. Misalnya, ketika naik kelas, anak-anak yang dulunya sikapnya baik, begitu naik kelas bubar, dan hal ini terjadi karena mereka melakukan sesuatu motivasinya untuk menyenangkan diri mereka sendiri. Ya, jadi posisi keempat yaitu pemantau. Sebelumnya, guru dan siswa sudah membuat aturan kelas. Aturan kelas tersebut sudah disepakati apa yang dilakukan dan konsekuensi jika tidak melakukan. Pada posisi ini, jika siswa tidak disiplin, guru lebih santai. Ia tidak menghardik, berkata dengan intonasi datar saja, dan guru mengingatkan peraturan yang disepakati. Apa peraturan kita sih? Jadi guru menghitung, mengukur, dan memberikan konsekuensi. Akibatnya, anak menyesuaikan diri bila diawasi dan ia menitik beratkan pada apa akibat atau hadiah dirinya. Lalu posisi berikutnya adalah sebagai manajer. Posisi ini adalah posisi terakhir, bahwa posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman atau pemantau. Jika kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Ya, jadi di sini 5 posisi kontrol tadi, kira-kira Bapak Ibu beradanya pada mana? Pertama, apakah di penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Ya, jadi itu beberapa posisi dari yang kita harus pahami dalam kehidupan sebagai dunia pendidikan. Lalu ada segitiga restitusi.
Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi jika ada murid yang bermasalah, bisa kita selesaikan dengan restitusi seperti ini, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Lalu kita lihat ini bentuk segitiga restitusi. Ada keyakinan kelas, ya kamu jadi orang seperti apa, ada menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah, ada menanyakan keyakinan. Lalu langkah-langkah dari restitusi itu sendiri adalah yang pertama, menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Lalu langkah yang kedua adalah menvalidasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan. Lalu untuk posisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap menghubungkan dengan nilai-nilai yang dia dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting untuk menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarnya. Lalu untuk kesimpulan hari ini, guru yang hebat adalah guru yang terus belajar, guru yang menjadi teladan pembelajar sepanjang hayat kepada muridnya. Ya, jadi demikianlah beberapa pemaparan dari saya untuk hari ini. Semoga Bapak Ibu bisa lebih terbuka wawasannya tentang bagaimana permasalahan kita yang sering kita hadapi menjadi seorang guru, dan nanti mencarikan solusinya dengan menggunakan segitiga restitusi. Oke, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Oke, terima kasih pemaparannya Pak Deki Magrinus tentang materi diseminasi budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, begitulah kira-kira pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Deki tadi. Jika ada pertanyaan atau yang ingin dipertanyakan mengenai materi yang disampaikan, silakan. Ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Oke, kepada Ibu Dina Mardiah dipersilahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih moderator telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya kepada Bapak Jeki. Yang ingin saya tanyakan Pak, mohon dijelaskan kembali tentang 3 tahapan segitiga restitusi yang telah Bapak jelaskan tadi. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Bu Dina. Jadi pertanyaannya tadi Pak Jeki, mohon dijelaskan kembali tentang segitiga restitusi. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi? Satu lagi. Untuk pertanyaan lagi silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Ya. Oke, kepada Ibu Ija silakan. Terima kasih kepada Ibu moderator dan terima kasih kepada Pak Jeki yang sudah memaparkan tadi tentang diseminasi budaya positif. Di sini mungkin masih mengambang sama saya dan ada beberapa pertanyaan, yaitu bagaimana sih kita sebagai seorang guru untuk menerapkan budaya positif di sekolah itu. Mungkin itu saja dulu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ija. Pertanyaannya Pak Jeki, bagaimana sih kita menerapkan disiplin positif itu di sekolah? Oke, dijawab dulu Pak, dua lagi Pak.
Atau ditambah lagi? Oke, ditambah satu lagi yang mau bertanya. Bapak-bapak belum ada suaranya. Oke, kepada Bapak Harjanto dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada protokol yang telah memberikan kesempatan untuk saya untuk bertanya. Di sini saya bertanya, bagaimana pentingnya menerapkan budaya positif di sekolah? Bagaimana penting? Boleh? Apa pentingnya menciptakan budaya positif di sekolah? Oke, pertanyaannya Pak Jeki, apa pentingnya menciptakan budaya positif di sekolah? Ada 3 pertanyaan ya Pak. Mungkin langsung dijawab langsung oleh Bapak Jeki. Pada Pak Jeki disilakan untuk menjawab pertanyaan. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan beberapa pertanyaan kepada saya tentang diseminasi budaya positif. Ya, saya bacakan lagi pertanyaannya dari Ibu Dina tadi, yaitu 3 tahapan restitusi. Coba Bu diputar dulu. Seperti yang sudah kita sama-sama saksikan tadi, bahwa 3 tahapan restitusi itu yang pertama adalah, ya kita lihat dari segitiga ini, bahwa apa saja. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ya, jadi dalam kasus seperti dari anak, kita akan memberikan dulu bagaimana jati diri seorang murid tersebut. Lalu untuk yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ya, lalu yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ya, jadi dari segitiga sisi ini bisa kita terapkan jika kita memiliki permasalahan dengan anak. Ya, untuk pertanyaan yang kedua yaitu dari Ibu Ujah, bagaimana cara menerapkan budaya positif di sekolah? Sebenarnya untuk budaya positif di sekolah kita sama-sama sudah menerapkannya ya Bapak Ibu, seperti ada poster yang menyatakan atau pernyataan bahwa kalimat-kalimat positif yang harus diterapkan oleh anak. Adapun tindakan yang mesti dilaksanakan seperti dalam sekolah itu 5S, ya. Lalu ada juga anak-anak harus menyapa guru-gurunya, yaitu pagi-pagi anak-anak bisa bersalaman dulu dengan guru-gurunya, ya. Jadi di sini beberapa hal untuk budaya positif sama-sama sudah kita laksanakan di sekolah kita ini. Ya, untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana pentingnya budaya positif di sekolah? Ya, jadi sama-sama kita ketahui bahwa pendidikan seperti saat sekarang ini kita mempunyai tantangan bahwa etika anak kita mesti perlu diperbaiki lagi. Jadi untuk disiplin positifnya harus kita terapkan di sekolah dengan rasa bertanggung jawab dan keyakinan kelas. Ini perlu juga kita terapkan kepada siswa kita di sekolah. Ya, demikian penjelasan saya. Ada bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Ya, saya serahkan lagi ke moderator. Oke, terima kasih Pak Jeki atas paparannya. 3 pertanyaan tadi dirasa cukup untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Di sini dapat kita simpulkan bahwa disiplin positif itu sangat bagus diterapkan di sekolah, dan apa pentingnya itu sangat membantu kita dalam mencapai tujuan kita sebagai pendidik dan menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang berakhlak mulia dan bermanfaat untuk kedepannya. Dan caranya tadi tentunya kita harus melaksanakan dengan cara konsisten dan kontinu. Disiplin positif yang telah kita buat dan keyakinan kelas kita yang telah kita buat diharapkan dijalankan secara konsisten dan kontinu. Baik Bapak Ibu, hanya itu yang dapat disampaikan.
Saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian ini. Terima kasih kepada Bapak Jeki, penyampaian materinya sangat bermanfaat sekali bagi kita sehingga kita bisa menumbuhkan energi positif lagi dalam mendidik ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Ramadhani selaku PLT SDN 11 Kota Merapak, yaitu di mana tempat Bapak Jeki Mardinus mengajar. Saya sebagai rekan sejawat, saya salut dan bangga sama Bapak Jeki Mardinus karena telah berhasil atau lulus mengikuti pelatihan calon guru penggerak angkatan 11 di Kota Priaman. Tergerak menggerakkan. Diseminasi yang disampaikan oleh Bapak Jeki Mardinus merupakan tugas aksi nyata modul 1.4, di mana aksi nyata yang telah dipaparkan oleh Bapak Jeki Mardinus yaitu tentang budaya positif. Mudah-mudahan aksi nyata yang telah dipaparkan oleh Bapak Jeki Mardinus yaitu tentang budaya positif di sekolah dapat diterapkan di sekolah ini, yaitu SDN 11 Kota Merapak. Saya berharap apa yang telah disampaikan oleh Bapak Jeki Mardinus ini bisa menjadi dampak positif bagi SDN 11 Kota Merapak, yaitu di mana siswa termotivasi untuk melaksanakan budaya positif yang ada di sekolah. Itu salah satunya menerapkan 5S, senyum, salam, sopan dan santun. Budaya 5S ini saat sekarang ini telah berkurang atau jarang dilaksanakan oleh siswa di sekolah. Mereka terkadang hanya menyapa dan menyalami guru kelasnya masing-masing. Mereka lupa guru sebelum dia naik kelas juga merupakan gurunya. Dan guru yang lain, guru bidang studi, pernah juga masuk ke dalam kelas mereka. Jadi, dengan adanya pemaparan budaya positif di sekolah, dapat menjadi dampak positif bagi sekolah ini. Inilah saya berharap mudah-mudahan diseminasi aksi nyata yang disampaikan oleh Bapak Jeki Mardinus ini dapat diterapkan di sekolah ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husni Safira, guru SDN 11 Kota Merapak yang merupakan salah satu rekan kerja Bapak Jeki Mardinus. Alhamdulillah dalam pelaksanaan aksi nyata yang sudah ditampilkan oleh Bapak Jeki Mardinus, saya jadi mengerti bagaimana cara untuk menerapkan budaya positif serta disiplin positif kepada seluruh peserta didik. Sehingga saya juga tahu bagaimana dan di posisi manakah saya harus bertindak untuk mendisiplinkan seluruh peserta didik saya. Sehingga semua peserta didik di sekolah kami dapat menjadi anak yang berakhlak baik. Terima kasih atas pemaparan yang telah disajikan oleh Bapak Jeki Mardinus. Semoga ilmu yang diberikan kepada rekan-rekan kerja yang lain juga dapat menjadi amal kebaikan dan motivasi untuk seluruh gurunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hari ini? Semuanya sehat? Sudah sarapan pagi tadi? Sudah. Mudah-mudahan hari ini kita belajar di sekolah dengan semangat. Ya, jadi kita hari ini sampai di sekolah dengan bersemangat. Ya, anak-anak Bapak semuanya harus bersemangat dan berbahagia dalam menuntut ilmu di sekolah. Ya, untuk pagi ini sebelum kita mulai belajar, kita akan membuat keyakinan kelas. Ya, apa yang kita buat? Keyakinan kelas. Ya, kenapa? Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai positif yang kita sepakati bersama dan kita laksanakan untuk membuat kelas kita menjadi kondusif untuk belajar. Ya, menjadi senang kalian belajar. Kalian menjadi bersemangat dengan belajar dengan adanya keyakinan kelas. Pernah kalian mendengar keyakinan kelas? Belum. Jadi nanti kita akan membuat di kertas sticky note ini apa-apa yang mesti kita sepakati. Ya, di sini kalian satu orang akan Bapak kasih satu sticky note dan kalian buat di sini apa yang menurut kalian agar kelas kita menjadi nyaman, menjadi aman dan menjadi tertib. Ya, Bapak contohkan satu. Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Ini manfaatnya apa kalau membuang sampah pada tempatnya? Agar apa? Agar kelas kita menjadi bersih. Atau yang lainnya, Bapak kasih satu contoh, Arif. Ya, Bapak kasih satu contoh. Misalnya, suara dipelankan saat Bapak lagi menerangkan pelajaran. Nah, itu misalnya. Ya, artinya apa? Agar kelas tidak jadi ribut. Mendengarkan guru saat guru menerangkan pembelajaran. Jadi sudah ada beberapa contoh. Kalian paham? Paham kira-kira? Oke, jadi nanti masing-masing kalian akan Bapak bagikan sticky note dan kalian tulis satu kesepakatan yang menurut kalian bisa kita laksanakan agar kelas kita menjadi bersih, aman, nyaman. Ya, jadi satu orang berapa? Satu. Kalian tahu apa yang akan kalian tulis? Tahu ya, sedang memperhatikan. Jadi misalnya duduklah pada tempatnya. Nah, kalian tidak boleh mengambil tempat orang lain. Nanti jadinya bertengkar. Jadi seperti itu. Kelas kalau sudah bertengkar, apakah kelas jadi nyaman? Tidak. Itu contohnya ya. Duduklah pada tempatnya. Ya. Oke, silakan Bapak bagikan dulu ya. Coba perhatikan, di sini ada lem yang kalian tulis di depannya, jangan di bagian yang ada lem. Ya, jadi ini nanti kita tempel di papan tulis. Ya, jadi di depannya ya. Ya, jadi seperti itu cara menulisnya.
kalian tulis ya. Yang udah dapat, silakan kalian tulis keyakinan kelasnya. Ya. Udah, dulu kalau udah siap, silakan dulu ya. Udah, silakan ditulis. Dah, kalau udah siap, Silakan ditulis. udah. Rezeki belum dapat. Siapa? Lapasnya belum? Ya. Sudah? Mana coba? Orang tuh. Oke, mantap. Nah, mana? Oke. Ya, Juga nampak. Udah, berarti kalian, yang permisi, ayo, silakan. Nah, oke. Yang berarti kalian sudah membuat beberapa hal yang menurut kalian akan kita laksanakan bersama, ya. Gunanya apa tadi? Agar kelas kita jadi tertib, bersih, nyaman kalian belajar di sekolah. Oke, Bapak akan bacakan, ya. Bapak akan bacakan ya. Oke, Fatan, perhatikan ke depan, nah. Semuanya perhatikan ke depan. Nah, yang pertama, kelas bersih. Oke, bagus. Lalu kelas kita tidak kotor, tidak ya. Ada di sini berikan senyum, budayakan 5S. Jangan ribut. Oke, lalu hormati teman, menyapu kelas. Oke, bagus ya. Belajar dengan nyaman. Nah, bagaimana belajar dengan nyaman? Nanti harus kita terangkan lagi apa itu belajar dengan nyaman ya. Belajar dengan tertib ya, bagus. Buanglah sampah pada tempatnya ya. Jadi bagus. Lalu tertib di dalam kelas. Artinya ini jangan kalian ribut ya. Harus tertib ya. Lalu kelas kita bersih. Lalu membuang sampah pada tempatnya boleh. Duduk pada
sini ya. Oke, buanglah sampah pada tempatnya ya. Lalu apalagi kelas bersih dan buang sampah pada tempatnya. Udah. Lalu berkata jujur dan santun. Nah, ini mantap ya. Lalu ini bersih. Belajar dengan tenang. Nah, pakai hatinya jangan ribut. Lalu kita belajar dengan nyaman. Ya, jadi banyak hal-hal yang di luar ini yang mungkin tidak kalian tuliskan, tapi bisa membuat kelas kita menjadi nyaman dan bersih. Contohnya yang tertib. Contohnya apa? Kalau keluar kelas minta permisi kepada Pak Guru, itu boleh. Apa kalian mau itu kita buat keyakinan kelas? Mau, oke. Kita tulis dulu ya. Yang pertama tadi ada di sini budayakan 5S. Yang pertama kita tulis budayakan 5S. Oke. Semuanya sudah tahu 5S? Sudah. Yang pertama, S yang pertama. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Oke ya. Jadi kepada siapa saja yang ada di sekolah kalian atau kita semua wajib menggunakan 5S. Sudah. Berarti belajar jangan ribut. Jangan kutangan-jangan. Keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kata jangan. Jadi belajar dengan tertib. Ya. Belajar dengan tertib. Ya. Oke. Yang ketiga. Apalagi kelas bersih. Kelas bersih artinya apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Oke, nomor 5. Oke, belajar nyaman, buanglah keyakinan tertib. Sudah. Duduk pada tempatnya. Duduk pada tempatnya. Artinya apa? Kalian duduk di kursi masing-masing, jangan duduk di tempat temannya. Nanti jadinya kelas jadi ribut. Duduklah di tempat kursi kalian sendiri. Ya. Lalu apalagi berkata jujur dan santun. Oke. Berkata jujur dan santun. Oke. Dan nomor 7. Apa lagi? Jangan berisik di jam pembelajaran. Artinya apa? Kalau jangan berisik, apa yang kita buat kalimatnya? Hilangkan kata jangannya. Artinya apa? Tenang saat belajar. Tenang. Sudah ada di sini. Belajar dengan tertib. Tenang saat belajar. Tenang saat belajar. Oke, berarti kita sudah dapatkan beberapa kesimpulan dari buanglah. Hormati teman. Ada lagi di sini 8. Hormati teman.
kita sudah saling menghormati, pasti ya kelas kita akan menjadi tertib, tenang. Oke, makasih Azam. Dan kita sudah kita buat. Sekarang akan kita sepakati di sini. Kalian membuat nama kalian di sini, nama panjangnya. Kalian tulis di sini. Ini tanda sebagai kalian sepakat akan kita melaksanakannya. Ya, kalian tulis nama panjangnya di sini ya. Ya silakan Yazid dulu, silakan. Bawa pensilnya bawa. Pena jangan pakai pena, pakai pensil. Ya. Oke. Udah siapkan pensilnya, siapkan pensil masing-masing untuk membuat keyakinan. Nah, buat di sini. Ya, buat nomor 1, Yazid dulu ya. Nama panjang. Oke, lanjut di belakang. Di belakangnya Arsila dan Azura, silakan ke depan. Ya, berdiri di belakang Yazid. Oke. Ya. Oke. Dan makasih Yazid. Dah, ini lagi Arsila. Oke, nomor 2 di sini biar nampak. Oke, situ. Siap-siap ya, Arza dan Al-Farizi, siap-siap. Ryan, sini nak. Oke. Sudah. Lanjut. Dah, Al-Farizi, silakan ke depan. Mana Al-Farizi dan nama awak? Dah, lanjut. Dah. Oke. Nah, teruskan dulu. Sudah. Pegang. Awas. Awas apaan ini? Lanjut. Yang Ryan bisa tulis nama mana? Buat Ryan. Lanjut. Nah, petan. Mana lagi? Siapa yang di? Ya. Nah, ayo kita. Yang ya. Boleh. Iya, yang tertib nak. Ya. Nah, nomor 9. Tiga. Ya. Awas. Duduk dulu, nanti Bapak panggil. Silakan duduk dulu. Nah, dah lanjut. Dah, boleh. Ya. Awas. Oke, lanjut. Pensilnya
Ada ke enggak? Berapa sih? Nah, boleh nama panjang, boleh nama pendek. Ini ya. Nah, Alah. lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faida Zikra Alifah. Saya akan melaksanakan kegiatan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya jadi saya akan melaksanakan keyakinan kelas dengan senang hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanif. Saya mau keyakinan kelas dan tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Khairunisa. Saya akan melaksanakan keyakinan kelas dengan senang hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazila Sabrina. Saya akan melaksanakan keyakinan kelas dengan senang hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azalia Fatia Rahma. Saya akan melaksanakan keyakinan